Aduh, gue tahu ini telat, tapi nevertheless. Asli sumpah ini udah berapa purnama Ron. Emosi gue udah Wow. mereda bahkan. Emosi lu sebelum mereda tuh seperti apa? Coba dijelasin. Mungkin bisa nyambung nih sama emosi gue karena gue baru selesai nonton. Baru banget nih sebelum kita mulai rekaman nih gitu. Gue kali ini pengen minta refund 10 jam gue. Walaupun sebenarnya gue udah ada menangkap beberapa kayak clue-clue endingnya bakal kayak gimana. Cuman gue tetap dalam hati kecil gue tuh berharap ada perbaikan nasib gitu loh. Cuman tau lah, bodo amat. Waktu pertama kali kita ngomongin Nevertheless kan lo udah bilang kayak gue nggak sanggup nih ngelanjutin lagi gitu kan karena lo nggak suka sama Nabi gitu. Terus ketika gue nonton paruh kedua dramanya kayak dari episode 6 sampai episode 10, teman-teman gue juga bilang kayak Kak pokoknya sampai episode terakhir Nabi bodoh deh gitu kan. Terus gue jadinya kayak melihat nih apa sih yang orang-orang pikirkan soal Nabi ini, kenapa Nabi bodoh gitu. Terus pas gue nonton endingnya baru kayak oh iya ya nih orang bego. Kayak gue nggak tahu kenapa kayak dia tuh umurnya berapa sih di drama ini? Antara 24 25 gitu nggak sih atau 23 24 gitu nggak sih? Iya. Kayak gue mencoba mengerti, mencoba memposisikan diri gue di usia itu kan sebenarnya. Jadi awalnya memang gue penuh judgement kayak lo, kayak ih apa sih nih orang gitu. Kayak gue nggak suka banget sama karakter cewek yang kayak gini gitu. Terus gue kayak memposisikan diri gue kayak oke, coba gue berpura-pura jadi Yunabi ya. Coba gue berpura-pura jadi Yunabi gitu. Terus di tengah jalan gue nggak menjudge dia sebagai orang bodoh sih awal-awalnya. Gue ngerasa kayak mungkin dia labil aja gitu, yang kayak efek dari tersakiti sama mantan pacarnya itu tuh memang masih berasa banget gitu. Tapi makin lama dia makin terombang-ambing dan makin nggak percaya diri gitu gara-gara seonggok daging bernama Park Jeon ini gitu. Yang bikin gue sakit hati sebenarnya ketika dia udah ada dua pilihan nih. Dia udah dikasih pilihan si cowok bajingan ini atau si cowok baik-baik gitu. Tapi dia tetap milih cowok bajingan itu dengan dalih bahwa ya kenapa kita nggak coba aja gitu, kayak kan lo udah pernah nyoba tuh sama cowok bajingan sebelah gitu, kayak maksud gue gimana sih? Astaga. Tapi bener sih, kan kalau dari rating pun episode 1 ke episode 2 tuh kayak berkurang 50% gitu kan. Nah gue sebenarnya termasuk 50% dari penonton itu yang langsung pengen drop gitu. Cuman karena temen ngedrakor banyak yang kayak ayo dong pengen dengar pendapat kalian soal ini, ya udah oke, gue mengalah gitu kan. Gue nonton nih, gue juga kayak lo, gue kayak pengen berusaha. Oh ya gue nggak boleh sotoy, mungkin dulu gue waktu muda juga digoblok-goblokin sama orang yang lebih tua dari gue gitu kan. Gue berusaha kayak iya Nabi nggak apa-apa, kamu pasti punya karakter development gitu, kamu pasti akan bisa berpikir dengan baik gitu suatu saat nanti. Cuman sampai gue udah apa ya, di episode 9 itu gue udah kayak berharap lebih sama Nabi, kayak iya bagus Nabi, buang dia di jalan, biarkan dia kehujanan sendirian gitu kan. Dia udah jadi kasar bahkan sekarang. Cuman endingnya dimaafin lagi tanpa alasan yang jelas, gue nggak ngerti. Iya, jujur li kayak gue sebenarnya fine aja nih kalau misalkan dari episode 1 sampai episode 10 nih emang dua orang FWB-an aja terus nggak apa-apa gitu. Tapi nanti masing-masing tuh punya ending yang bahagia, cuman nggak sama satu sama lain gitu loh. Kayak udahlah nggak apa-apa, soalnya gue merasa hubungan mereka tuh udah mulai kayak nggak jelas, toxic, awkward banget. Yang mulai gue ngerasa kayak nggak nyaman nontonnya itu pas adegan yang mereka ke kampung halamannya Nabi terus pergi ke taman bermain. Wah itu gue nggak tahu apakah itu memang berarti sutradaranya berhasil bikin adegan itu jadi nggak nyaman atau gimana ya. Tapi adegan itu tuh pas yang di dalam Kereta gantung itu kayak wah gila, gue nggak bisa ada di posisi itu karena gue pernah nih ada di posisi yang awkward banget sama orang. Terus kita nggak ada sama sekali, salah satu di antara kita nggak ada yang mau memulai pembicaraan ataupun menyelesaikan apa sebenarnya masalah yang terjadi gitu. Dan itu tuh nggak enak banget. Gue nonton Nabi sama John tuh kayak
Nggak, gue gak enak banget kalau gue bisa terjun dari situ. Gue terjun deh daripada gue harus terjebak nih dalam kecanggungan yang gak jelas ini gitu. Gue nggak mau berpikir bahwa kayak oh oke, gue mengerti gimana rasanya jadi nabi gitu ya. Cuman satu-satunya cara untuk bisa keluar dari atau terjebak dalam perasaan tarik ulur itu ya lo harusnya ngejauh gitu. Soalnya kan nabi sering banget bilangnya kayak mati deh gue kejebak lagi kayak gitu kan. Terus atau enggak yang kayak dia bilang wah gila nih orang wangi banget, gue akhirnya inget lagi sama wanginya kayak gitu-gitu. Kayak ya lo udah tahu lo kejebak tapi lo nikmati gitu loh. Jadinya gimana dong? Gimana lo bisa menyelamatkan diri lo kalau lo sendiri menikmati rasa sakit hati Iya, itu iya, iya. gitu. Kayak aduh gitu. Makanya gue nonton episode yang di Taman Bermain tuh, ya ampun, gue pengen mengalihkan perhatian gue ke yang lain gitu loh. Kayak gue coba lihat deh pasangan-pasangan yang lain nih lucu-lucu kan orang-orang ini gitu. Gue suka Sol sama Jiwan sih, kayak gemes aja gitu. Tapi nggak bisa, kayak rasa ketidaknyamanan gue ngelihat Nabi sama Jion tuh kayak lebih membuncah gitu. Aduh gimana sih nih orang-orang, gimana, kenapa lu betah gitu, kayak sedih gue. Gue malah di situ tuh agak sebel ya sama kawanan teman-temannya ini. Nggak tahu ya, biasanya sih gue kalau nonton drakor kayak gitu tuh gue suka gemes gitu sama kayak squad mereka, kelompok mereka yang aneh-aneh, yang lucu-lucu. Cuman di sini teman-temannya si Nabi ini gue nggak ngerasa mereka itu apa ya, lingkungan yang suportif gitu loh buat Nabi. Karena mereka menurut gue kayak asik dengan ini mereka sendiri-sendiri gitu loh. Mereka cuman temenan di saat fun gitu. Di awal sampai menuju akhir ya, gue ngerasa kayak Nabi tuh sendirian loh. Oke, mungkin mereka kayak misalkan Sol, Jiwan atau yang lain Bitna gitu, kalau ada apa-apa tuh curhat ke Nabi. Cuman gue nggak ngerasa Nabi tuh bisa punya temen curhat yang benar-benar terbuka, yang ngasih petunjuk kehidupan gitu loh ke dia. Kayak Betul. Bitna kan kalau misalkan ngasih ini cuman kayak selewatan gitu doang loh, kayak nggak bener mikirin Nabi gitu. Kayak ya udah coba aja, orang Bitnanya sendiri juga kayak Jeon versi cewek kan, yang Iya. suka player gitu. Terus si Jiwannya juga sibuk sama perasaan dia ke Sol. Terus Sol ya udah, maksud gue dia kalau misalkan ngasih ini, mungkin Nabinya juga karena Nabi nggak benar terbuka soal trauma dia masa lalu atau apa, jadi Sol juga nggak bisa ngasih pendapat yang in-depth gitu loh. Jadi cuman kayak enggak, kayaknya Jeon baik buat Nabi, udah gitu doang gitu. Iya. Kayaknya orang-orang itu juga cuman memandang Nabi sama Jeon cuman dari tampilannya aja, kayak cocok deh lu berdua gitu doang. Tapi kayak secara isi hati tuh nggak pernah dikulik Iya, gitu. jadi kayak cuman teman sekelas biasa aja gitu, bukan sahabat yang benar-benar gimana. Makanya gue ngerasa tuh orang kayak Nabi yang mungkin dia apa ya, mungkin dia haus perhatian kali ya, karena nyokapnya sibuk sama cowok-cowok juga. Jadi dia tipe yang kayaknya, menurut gue tipe cewek yang bergantung sama pacarnya gitu untuk mencari kenyamanan. Iya. Gitu. Iya, mungkin itu juga mungkin yang bikin dia jadi ngerasa ketika ketemu sama Jeon nih kayak dapet kasih sayang itu gitu. Walaupun sebenarnya dia tahu juga kalau Jeon ini juga sebenarnya bukan orang yang mau komitmen dan segala macem gitu. Tapi bener kata lo tadi sih, karena memang dia nggak punya teman, karena background story sama nyokapnya juga kayak gitu, jadi dia ngerasa kesepian banget. Dan wah ada si bajingan nih gitu. Terus kayak boleh nih ganteng lagi gitu kan. Ya udah deh, nggak apa-apa deh, mungkin gitu kali ya. Tapi masalahnya ketika dia dihadapkan dengan orang-orang yang bener-bener punya itikat baik, masalahnya dia nggak sepeka itu gitu sama si Dohyuk gitu. Maksud gue Dohyuk kan ketika dia muncul, dia tidak menempatkan dirinya sebagai teman kan, dia langsung menempatkan dirinya sebagai orang yang naksir gitu. Nabi juga jelas-jelas ada cowok baik-baik nih gitu mendekati lo, tapi lo malah masih kayak muter-muter gitu. Dan kelihatan banget di situ jadinya malah Nabi ini seneng kalau diperhatiin gitu, tapi emang nggak pengen aja kalau misalkan ada orang yang komitmen sama dia selain Jeon gitu. Iya. Dan sebenarnya gue udah kesentil dari ini sih, yang perkataan bibinya Nabi. Pas waktu itu bibinya bilang kalau nggak salah, intinya tuh pacaran itu bukan soal memilih yang paling baik, tapi yang paling spesial. Di situ gue kayak udah, tim kentang siap-siap patah hati aja. Itu udah jelas banget, kayak bukan yang baik tapi yang spesial. Jelas-jelas yang baik itu pasti Dohyuk kan, dan Jeon itu yang spesial buat Nabi. Oke udah fine. Iya ya ampun, kemunculan Dohyuk di sini sebenarnya lebih kayak ngasih motivasi buat Jeon sih kalau gue ngelihatnya. Jadi bukan untuk memberikan Nabi pilihan sebenarnya, tapi untuk
membuat Jeon lebih sadar bahwa sebenarnya dia memang harus nih memiliki nabi gitu. Iya. Ketika gue ngomong sama lo pas gue baru nonton 5 episode kan gue bilang kayak gue pengen tahu deh cerita si Nevertheless ini tapi dari angle-nya Jeon gitu. Dan memang sih beberapa episode ditampilin sih dari monolognya di Jeon juga. Cuman dari episode 9. Iya, tapi bukan menjelaskan banyak hal juga sih buat gue ketika itu ditampilin di drama ini. Kayak gue mikirnya sebenarnya ada banyak hal yang ingin disampaikan oleh drama ini dari sisi Jeon tapi kayak nggak ada cukup waktu gitu. Iya. Lo tahu kenapa? Kenapa? Karena 40% dari drama ini isinya scene ewi-ewi. Iya sih bener. Iya bener. Walaupun itu kayak cuma di awal-awal aja sih ya. Episode Kayak 4. ketika 4-5 abis itu udah nggak terlalu fokus ke situ karena ya pakai patut disayangkan sih sebenarnya. Makanya gue bilang kalau emang mau bikin FWB-an aja terus 10 episode nggak apa-apa. Lo mau ada adegan gitu terus nggak apa-apa gitu. Tapi ya udah pada akhirnya masing-masing ya sakit hati masing-masing gitu pada pergi dan menempuh hidup yang berbeda gitu. Dan itu akan jadi kayak ending yang nyebelin. Tapi anyway ending yang ini juga nyebelin sih menurut gue. Gimana tuh nyebelinnya buat lo? Iya kalau dari sudut pandang Nabi sih nyebelinnya karena memang lo udah ngebuang orang yang tulus nih sama lo gitu. Dan lo lebih memilih orang yang kayak gambling gitu, coba-coba. Gue rasa orang kayak Jeon tuh nggak akan segampang itu untuk bisa mau berkomitmen gitu maksud gue. Kayak oke lah dia ngelihat Nabi terus merasa bahwa ini seperti takdir gitu. Tapi karena kita memulai cerita ini dengan dia sebagai playboy itu jadi cuma terkesan kata-kata manis yang nggak ada gunanya gitu. Cuman terkesan kayak ya udah omongan fuckboy aja gitu, bukan sesuatu yang harus gue pikirin. Tapi Nabi tuh suka digituin masalahnya. Dia tuh suka mendengar omongan-omongan fuckboy nggak jelas gitu. Dan aduh, gue ngerti sih tapi kemunculan Do Hyuk di situ memang jadi titik baliknya Jeon juga buat istilahnya kayak memperjuangkan perasaan dia mungkin ya kalau memang dia memang tulus punya perasaan sama Nabi gitu. Tapi pas gue adegan-adegan yang rambutnya turun semua itu kan masa downnya Jeon sebagai playboy tuh yang dia udah ngikutin saran Nabi kayak rambut lo ke depan aja bagus gitu kan. Itu kan lagi masa down dia sebagai playboy. Di situ sih gue melihat dia sebagai manusia sih pada akhirnya gitu kayak oh ternyata dia orang bisa mikir juga ya gitu. Dan di situ gue baru lebih kepo sih kayak misalnya apa sih sebenarnya yang terjadi sama Jeon nih. Maksud gue dia kan masih di usia 20-an ya. Dia bilang dia udah gak tinggal sama nyokapnya di usia 10 gitu. Nah dari usia 10 sampai usia 20 itu ini orang bergaul sama siapa nih? Siapa yang membuat dia jadi seperti ini? Iya makanya siapa? Ini orang bergaul sama siapa nih? Gue bilang gitu kayak gak mungkin dong dia belajar dari internet. Atau dari YouTube. Mungkin aja sih. Tapi kayak playboynya tuh udah mendarah daging gitu maksud gue. Dan kita tuh gak punya banyak banget penjelasan tentang backstory itu yang bikin gue jadi ngerasa kayak apakah orang ini diciptakan oleh Tuhan langsung di usia 20 dan oke, Tuhan bilang oke, gue ciptakan lo langsung usia 20 terus lo langsung jadi fuckboy ya atau gimana gitu. Soalnya kayak masa lalunya apa gitu, apa yang membuat lo tertekan, apa yang membuat lo merasa bahwa perempuan itu tidak ada nggak punya meaning di hati lo gitu. Apakah lo emang tidak punya penghargaan lebih atau gimana gitu. Apakah selama ini emang lo merasa lo cukup bahagia memelihara kupu-kupu atau lo butuh kupu-kupu berbentuk manusia gitu lo maksud gue. Kayak nggak jelas gitu Jeon ini. Gue ngerti deh Nat. Iya benar. Maksud gue juga sangat menyayangkan kayak sutradara dan penulisnya ini tuh pengen kita itu bisa punya empati ke Nabi sama Jeon gitu. Kayak mereka tuh maksa nyelipin oh Nabi dengan background ibunya yang main cowok dan pacar pertamanya yang ternyata brengsek gitu kan. Terus Jeon dengan nyokapnya si penari yang sibuk keluar negeri dan ninggalin dia dari umur 10 tahun, makanya bikin dia jadi kayak malas komitmen gitu sama cewek. Cuman ya udah gitu doang, kayak selewatan gitu doang gitu. Kayak kita dipaksa ya udah kalian harus ngerti pokoknya ini backgroundnya mereka gitu. Tapi kita nggak benar-benar dikasih scene yang kecuali si Nabi ya yang pas dia pulang terus ngeliat nyokapnya malah sama cowok dan ngusir dia. Si Jeonnya ini kan yang masalah kan. Sama kayak lo yang tadi bilang kayak dia ini sebenarnya kenapa sampai segitunya gitu. Walaupun bentar motor.
2,000 years later. Iya oke nyokap lu sibuk gitu kan. Cuman kan dia maksud gue bukan tipe apa ya. Mungkin gue kebanyakan nonton drama yang dengan backstory yang jauh lebih ngenes daripada dia. Tapi masih bisa bersikap dan bertingkah positif gitu ya. Gue jadi kayak jauh lemah banget sih lu cuman kayak gitu. Padahal lo gak di KDRT atau misalkan lo masih nyokapnya masih mau nemuin dia kan. Masih ngasih duit, masih ngasih mobil Iya masih gitu. memenuhi kebutuhan hidup dia. Masih berkomunikasi dengan dia gitu. Kayak gue malu banget sama Han Ji Pyong sih. Han Ji Pyong udah sebatang kara dari lahir gitu. Tapi dia masih bisa jadi Han Ji Pyong. Masih bisa memimpin sandbox dengan baik. Gimana ya gue menjelaskan ini. Gue sebel banget sih yang pas Nabi di episode 10 itu yang dia nolak Dohyuk yang lagi megang bunga itu. Sumpah. Kayak itu tuh tertranslate di otak gue kayak iya gue tahu Jeon itu gak bisa membuat gue bahagia. Gue justru bahagia dan nyaman saat sama lo. Cuman gue tetap suka sama si cowok brengsek ini. Dadah gitu. Iya banget. Kayak aduh, maksudnya Dohyuk pun tipenya kan dari awal bukan orang yang minta penjelasan kan. Bukan orang yang kayak nyolot gitu. Maksudnya kelihatan banget dia kalem gitu. Kayak dari luarnya nih, dari beberapa episode doang nih, kita cuma bisa ngelihat Dohyuk ini baik banget gitu, kayak dreamy, terus supportive yang kayak gitu-gitu, ngasih makanan, nganterin ini nganterin itu gitu kan. Tapi kan orang bisa berubah nih nanti ketika misalkan dia dalam hubungan gitu, kita nggak tahu. Tapi at least dari situ aja tuh kita bisa dijanjikan sebuah hubungan pacaran tuh yang manis gitu. Karena otomatis lo banyak yang akan lo bisa bahas, kayak misalnya ketika mereka bareng terus lo inget gak sih kita pernah main petak umpet, itu kan sebenarnya satu topik obrolan yang seru banget yang akan lo bahas karena lo punya masa lalu yang bareng gitu kan, panjang gitu. Sebenarnya kalau sama Jeon kan ujung-ujungnya kayak udah nggak ada lagi nih topik obrolan, ya udah yuk bobo aja gitu kan, ujungnya kan pasti gitu. Tapi yang waktu adegan yang lo tadi bilang itu, gue udah sakit hati ketika pas dia ngebalikin bunga sih, yang terus dia ngejar Jeon keluar kayak wah ini cewek emang bodoh sih. Gue kayak pantesan orang-orang benci banget sama lu, gue bilang gitu. Kayak wah nggak tahu deh, gue speechless ngelihat Yunabi gitu. Tapi anyway, nggak semua hal membuat gue benci sama dia sih. Kayak ada, kalau tadi lo bilang berusaha untuk membuat kita empati, ada momen-momen yang gue berempati sih sama Yunabi gitu. Iya. Kayak gimana susahnya dia bisa menanggulangi perasaan dia kan ketika dia pulang kampung itu kan, dia berusaha, udah punya usaha lah gitu ya untuk ngelupain si Jeon sih. Tapi emang yang brengsek sih teman-temannya sih sebenarnya gitu. Emang. Cuman nggak bisa lo salahin juga sepenuhnya ke teman-temannya, karena Nabi sendiri kan nggak pernah cerita ke teman-temannya kayak hubungan dia sama Jeon seperti apa. Kayak gue nggak mau ketemu sama Jeon karena begini gitu kan. Karena gue rasa kayak misalkan kalau dia ngomong sama Bitna atau Sol, sebenarnya Bitna sama Sol juga nggak sengenye itu kok orangnya kalau misalkan dia tahu gitu. Tapi karena mereka nggak tahu apa yang terjadi sama dua orang ini, akhirnya ya mereka terus ngejodoh-jodohin aja gitu. Karena mereka seneng gitu ngeliatin lo diceng-cengin, padahal lo nggak nyaman sebenarnya, dan mereka nggak peduli sama ketidaknyamanan itu karena mereka nggak tahu apa yang terjadi gitu. Iya maksud gue kayak kita sebagai penonton tahu nih si Nabi lagi berusaha banget ngejauhin Jeon, cuman teman-temannya kayak yang sengaja ninggalin Nabi ke Jeon lah, yang sengaja bikin mereka masuk kereta gantung berdua lah. Terus tapi mereka tuh sebenarnya nge-stand siapa, Jeon apa Dohyuk? Kadang mereka nge-stand Dohyuk, kadang mereka nge-stand Jeon. Jadi kayak maksudnya apa gitu, bikin Nabi makin terombang-ambing yang pada dasarnya udah pelin-pelan. Nah itu makanya kayaknya emang dari awal mereka emang salah gaul sih ya. Gue kan awalnya ketika nonton episode awal kayak 1, 2, 3 gitu, merasa kayak oh Nabi ini mungkin deket sama Sol nih gitu, gue pikir. Jadi mereka mungkin akan bisa ada momen yang kayak heart to heart gitu. Soalnya kan Sol kelihatan banget kan kayak perhatiannya gitu, dewasa gitu kan. Dan yang masalah dia nggak ngasih tahu Jiwon soal beasiswa kan juga Nabi tuh kayak kesannya berusaha untuk mengalihkan pembicaraan semua orang supaya Jiwon tuh nggak mendengar topik itu kan. Ada momen itu gitu. Jadi sebenarnya ada kedekatan di situ. Cuman ya emang nggak ada momen dimana kayak Sol nanya kayak lo kenapa sih gitu. Emang lo suka sama Jiwon kayak gitu-gitu tuh nggak ada. Jadinya pada sibuk sendiri sama urusannya masing-masing. Which is sebenarnya realita sih ya. Kan nggak semua juga sih ada persahabatan kayak
geng cinta gitu misalnya kan nggak semuanya kayak gitu kadang-kadang kan memang kita sibuk sama urusan kita masing-masing sih, tapi ketika itu ditampilkan ke drama tuh kayak rasanya dap ya gitu loh, ngerti gak sih? Gedek gitu Gue tuh jadinya. berharap pada scene Nabi benar-benar terluka sama Jeon tuh ada seseorang yang benar-benar di sisi dia gitu loh, yang bisa membantu menginikan Jeon dari sahabatnya yang beberapa orang ini. Cuman kayak Nabi benar-benar di sini digambarin kayak ya udah dia menghadapi kegalauannya sendiri gitu. Itu sih yang gue Bahkan sayangin. bibinya pun juga gitu Iya, kan. malah nerima si Jeon kan. Iya, nggak ada yang pasang badan, Jeon pergi lu sana, dasar cowok brengsek, jangan deketin Nabi gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Cuman Dohyuk sebenarnya yang berani ngon-konfront itu kan, karena kayak somehow Dohyuk tahu gitu kalau si Nabi pengen menjauh, tapi ketika dia datang tuh kayak Dohyuk juga ngelihat ini kok Nabi jadi oleng lagi nih gitu. Ingat nggak yang adegan ditembak yang di bawah-bawah lampu itu? Dia kan sempat nangis si si Nabi kan nangis di situ gitu. Terus Dohyuk sebenarnya tahu kan kayak ini cewek lagi galau gara-gara Jeon gitu. Tapi dia juga merasa bahwa ini akan jadi kesempatan buat dia untuk bisa masuk ke situ gitu, bisa kayak memberikan kenyamanan itulah gitu. Tapi ya basically memang nabinya emang bucin sih ya. Oke, pas ditanya sama Dohyuk kan boleh gue peluk nggak gitu? Nggak usah kata Nabi gitu. Wow. Di saat semua orang pasti yang kayak iya mas kentang aku mau gitu. Tapi Nabi nggak usah. Tapi emang apa ya, Nabi tuh konsisten banget sih pelimpannya ke Jeon ini. Kayak dari episode 2 dia kan udah sadar kan, wah nih cowok nggak baik nih kayaknya buat mental gue gitu kan. Udah jauhin ah. Taunya malamnya dia langsung mimpi basah gitu kan. Terus yang pas episode 5 kalau nggak salah yang dia sempat ngebentak Jeon pas ngasih salep. Habis itu nggak lama pas Jeon ngasih hadiah perhiasan dia senyum-senyum lagi. Terus dia udah kabur ke kampung halaman, udah bersama dengan Dohyuk yang sangat menyenangkan. Malamnya mau dicium sama Jeon lagi. Kayak aduh gue udah lelah banget. Kayak apa ya, nggak tahu ya kalau lo, tapi kalau gue punya sih beberapa temen yang kayak Nabi ini, kayak yang Wow. sampai mulut gue berbusa selautan pun dia tetap akan mengarah ke cowok nggak benar. Itu kayak gue sebel. Berarti gue kalau mau menyimpulkan mungkin kalau cerita ini dinikmati oleh Nabi sebagai Nabi gitu mungkin akan menyenangkan kali ya. Tapi ketika cerita ini ditampilkan dalam bentuk kayak misalkan drama nih atau mungkin webtoon atau mungkin lo ngedengerin cerita temen lo gitu, lo kayaknya agak susah deh untuk itu tadi berempati sama mereka gitu, kayak lo kan udah tahu nih orang bala bencana gitu, kenapa lo deketin juga gitu. Kayak ini ibarat Tuhan menciptakan manusia dengan setan, kayak lo tahu ini jalan setan tuh nggak baik tapi manusia tuh tetap aja mengikuti jalan setan. Iya bener, yang kayak pas ini yang gue sebel juga apa ya, yang mereka habis minum-minum bareng di rumahnya Nabi. Abis itu kan Songkang kan, Songkang bukan Songkang ya, si Jeon kan keluar kan, terus ketahuan lagi cipik-cipik sama cewek lain gitu kan. Terus abis itu gue kira Nabi bakal marah kan, tapi ternyata si Jeon dengan pedenya bilang enggak kok itu cuma game, mau coba gitu. Kayak wah itu iblis langsung membuka gerbang neraka mendengar itu. Nabinya mau aja lagi, maksudnya jelas-jelas Jeon habis ciuman sama cewek lain kan, terus dia langsung aduh gue gak ngerti deh. Kalau misalkan kita ngebahas tentang kegedekan soal Jeon dan Nabi, kayaknya ini bisa sampai besok nggak kelar-kelar. Nevertheless ini nggak 1 sampai episode 1 sampai episode 10 gitu, nggak semuanya mungkin bisa dibenci atau harus dibenci atau gimana gitu. Karena ada juga momen-momen yang gue kayak bikin kita berkontemplasi tentang Jeon gitu. Kayak gue juga di satu titik pernah merasa awalnya berpikir wah Jeon brengsek banget, tapi kemudian di titik lain gue mulai merasa kayak oh mungkin dia punya alasan nih melakukan ini, tapi kenapa gitu, walaupun ya kita nggak dapet sih alasannya apa, kayak nggak dijelasin juga backgroundnya, cuman ya menghibur lah di balik semua umpatan-umpatan itu gitu. Kalau menurut gue kayak teman-temannya cukup menghibur sih menurut gue, hubungannya walaupun semua nggak jelas juga gitu, tapi ya lumayan lah untuk memberikan jeda antara kayak kegedekan lo sama Nabi dan Jeon. Dan ya nggak heran sih kalau misalkan ratingnya juga nggak stabil, orang pemeran utamanya juga Nggak labil. stabil. Oh ada satu hal yang menurut gue penting untuk gue bahas sih, kayak
Di sini jelas-jelas orang tahu Jeon itu yang brengseknya kan, si cowok fuckboy yang suka Mm-mm. one night stand sama cewek-cewek lain. Cuman di sini tuh langsung kita tuh dikasih gambaran walaupun Jeon yang brengsek, cuma Nabi sebagai wanita yang akan kena imbasnya gitu. Yang scene Nabi di apa gosipin sama teman-teman cowok yang lain kayak, iya si Nabi ternyata dia ini ya dalam tanda kutip murah ya segala macam mau aja sama Jeon. Maksud gue mereka malah jadi nyerangnya tuh ke Nabi gitu, bukan ke Jeonnya. Itu sih yang menurut gue di kehidupan nyata itu juga nggak adil kayak jelas cowoknya yang brengsek, cuman cewek selalu dapat dampak yang jauh lebih buruk gitu begitu si ceweknya yang apa deketan sama si cowok brengsek ini. Itu menurut gua nggak adil sih. Iya. Apalagi kalau cowoknya tampangnya kayak songkang kan, Mm-mm. makin dibela aja sama semua Lalu orang. mereka komennya ke si Jeon cuman ya kita nggak bakal tahu kehidupan pria tampan gitu kayak lu sumpah lu nggak adil banget, lu pilih kasih banget gitu sama Jeon. Kalian masih tetap mau berteman dan kayak malah mungkin ada yang menjilat supaya dapat kenalan cewek atau apa, tapi ke Nabi malah nabinya malah langsung dicap enggak gitu. Iya sih, kalau dulu lu lihat dari episode yang terakhir juga ujung-ujungnya karyanya Nabi juga yang berantakan ya enggak sih? Nggak, kayaknya dari sepanjang 10 episode ini kehidupan Jeon terlihat berantakan tapi kayak ya udah gitu. Tapi kalau Nabi tuh kelihatan banget struggle-nya gitu kan, kayak udah hati gue berantakan sama nih cowok brengsek gitu, tiba-tiba besok gue mau pameran tiba-tiba karya gue berantakan gitu kan. Terus dibantuinnya sama si cowok ini lagi ya makin berantakan lah hidup gue. Gue kasihan banget sebenarnya sama Nabi, tapi ya dia memilih jalan setan Nat untuk kehidupan dia, gimana dong? Iya gimana ya, Doyok juga nggak bisa membantu karena dia selalu kehilangan timing. Iya, timingnya selalu nggak pas gitu, kayak aduh. Emang tapi fungsi Dohyuk emang harus diikhlaskan sih di sini. Emang fungsi Dohyuk cuman supaya bikin Jeon lebih terpacu aja. Itu aja sih fungsi dia. Nggak ada buat kayak memberikan pilihan atau apa gitu, nggak ada. Cuman biar Jeon makin terpacu aja untuk mendapatkan Nabi dan berkomitmen gitu untuk mau pacaran. Kan intinya itu. Dimulai dengan dua orang ini nggak mau pacaran lagi, ditutup dengan akhirnya masing-masing dari mereka ngajak pacaran. Iya Udah udah. aja, udah sesimpel itu. Udah. Iya harusnya ini jadi film aja lah, udah nggak usah jadi Iya mini gak sih? series. Kayak capek sih soalnya nonton 10 episode terus gitu aja nih. Tapi TMI ini gue nonton 5 episode terakhir speednya 1,5 kali. Jujur Li, karena lama banget, gak bisa kan Iya sanggup. benar, parah. Tapi lu kira-kira bakal merekomendasikan ini nggak ke teman lo? Gue bakal merekomendasikan ini ke orang-orang yang emang nonton drama Korea tuh nggak nyari kesenangan kayak second lead syndrome atau apa sih stand oppa yang kayak gitu-gitu. Gue akan menawarkan ini ke orang kalau mereka nyari tontonan yang mungkin mereka butuh hiburan aja gitu. Seperti kehidupan Nabi dan Jeon. Walaupun gue nggak tahu sih apakah ini pada akhirnya membuat penonton terhibur atau gimana, karena kan kalau penonton drama Korea yang udah tahu nih drama Korea itu pasti stereotipnya gini gitu kan. Makanya dia tampilkan Nevertheless itu kan kesannya kayak Apa ini? apa nih gitu kan, kayak apa nih gitu. Ya tapi kalau buat orang awam mungkin coba aja nonton, siapa tahu lo suka gitu. Gue sih open minded aja gitu ujung-ujungnya, karena gue nggak bisa bilang gue suka sama drama ini, tapi nggak 100% gue benci juga sih. 50%-nya karena bias aja. Karena yang main Songkang. Gue sekarang jadi suka sama si pemerannya Yunsol sih. Oh iya. Kalau menurut gue ya layak untuk ditawarkan ke orang yang memang nggak pernah nonton drakor sebelumnya gitu. Tapi nanti lo langsung ini bikin mereka traumatis kayak apa ini drama Korea seperti ini. Kan pasti kalau misalkan udah ada elemen-elemen yang kayak iya mereka FWB-an nih 3 episode banyak adegan gitunya gitu kan. Iya mau. Iya ya, kayaknya itu salah satu yang membuat ini trending ya di Indonesia ya. Iya kan, coba. Kalau gue sih mungkin gue tadinya sempat berpikir mungkin ada nabi-nabi lain. Bentar mobil. Kalau gue sih berpikir tadinya gue mungkin drama ini ada yang membutuhkan gitu, orang yang kayak nabi di sisi dunia yang lain atau teman-teman gue yang mungkin juga suka labil terombang-ambing. Cuman ternyata endingnya tidak seperti yang gue harapkan gitu. Gue takut malah kalau gue kasih drama ini dia makin terjerumus. Oh ya udah nggak apa-apa, gue akan memilih hati gue daripada logika gitu. Kayak Jeon tuh too good to be true gitu maksud gue. Pada nyatanya orang-orang kayak Jeon ini ya bener fuckboy sampai akhir gitu. Gue
gue takut aja kayak tweet viral tuh makin banyak gitu gara-gara si Jeon Kita ini. doakan aja ya. Semoga orang-orang yang nonton ini, orang-orang yang nggak pernah nonton drama Korea tapi nontonnya Nevertheless gitu, karena kan pasti itu akan terjadi Iya. sih. Mengingat sekarang Netflix kan sangat membumi ya gitu. Itu bisa jadi terjadi sih. Kita doain aja supaya nanti ketika mereka nonton ini, mereka masih mau nonton drama Korea yang lain dan nggak terinspirasi untuk jadi fuckboy.